Salam Skapsa bisa, santun dalam prestasi menuju kompetensi. Oke pelajar Skapsa dimanapun kalian berada, mata pelajaran hari ini mengenai teknik permesinan bubut untuk kelas 11 di semester 3 hari ini mengenai bagian-bagian dan fungsi dari mesin bubut. Mungkin bagi kalian yang sekarang ini berada di jurusan teknik permesinan tidak asing mengenai gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar mesin bubut yang kita punya, yang sekarang ini berada di bengkel permesinan. Apa itu bagian-bagian dan jenis dari mesin bubut beserta fungsinya, kita akan pelajari materinya sesaat lagi. Di KD yang pertama di mata pelajaran teknik permesinan bubut untuk kelas 11 di semester 3 ini, yaitu mengenai bagian-bagian dan fungsi dari mesin bubut. Tujuan pembelajarannya adalah kalian harus memahami dan mengetahui bagian-bagian dari mesin bubut serta bisa menjelaskan fungsi dari bagian-bagian mesin bubut itu sendiri. Di gambar yang pertama ini adalah bagian-bagian mesin bubut beserta nama-namanya. Di situ ada headstock, kepala tetap, ada cekam, ada tuas pemindah roda gigi, ada toolpost, terus ada juga eretan atas, eretan alas atau eretan bawah, serta ada bed alas mesin, ada kepala lepas. Itu nama-nama bagian dari mesin bubut. Terus yang pertama, kepala tetap atau headstock. Ini adalah bagian utama mesin bubut yang berfungsi untuk menyangga poros utama yang merupakan penggerak spindle utama. Bagian ini terletak di sisi sebelah kiri mesin. Pada spindle utama dipasang cekam yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang sedang dikerjakan. Selain itu, pada kepala tetap ini adalah bagian yang berfungsi sebagai dudukan motor penggerak dan susunan roda gigi transmisi yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran benda kerja sesuai keperluan. Pengaturan kecepatan putaran dapat dilakukan dengan menggunakan handle yang tersedia. Pengaturan untuk pembuatan ulir juga dapat diatur pada handle yang tersedia pada bagian kepala tetap ini. Itu adalah headstock atau kepala tetap. Nah, di sini ada pencekaman benda kerja nanti menggunakan cak. Sementara cak itu sendiri ada dua, ada cak rahang 3, ada cak rahang 4. Untuk cak rahang 3 itu digunakan ketika kita mau mengerjakan atau melakukan pembubutan benda kerja yang berbentuk silindris. Sedangkan cak rahang 4 itu untuk benda kerja yang berbentuk tidak silindris. Misalkan bisa berbentuk balok atau segi 4 atau yang lainnya. Karena cak rahang 3 itu begitu kita buka penguncinya, semua rahangnya akan ikut menjepit. Sementara untuk rahang 4 hanya satu bagian saja yang menjepit. Itu karena itu yang membedakan untuk fungsi dari cak rahang 3 maupun cak rahang 4 dalam proses pembubutan. Nah, berikutnya ada kepala lepas atau tailstock. Bagian-bagian utama mesin bubut berikutnya adalah kepala lepas atau juga disebut tailstock. Kepala lepas merupakan senter kedua pada mesin bubut, terletak di sebelah kanan dan dapat digeser sepanjang meja atau alas mesin. Kepala lepas ini memiliki tinggi senter yang sama dengan senter kepala tetap. Bagian mesin bubut ini berfungsi untuk tempat pemasangan senter kepala lepas yang digunakan sebagai penumpu ujung benda kerja.
Selain itu dapat digunakan sebagai dudukan penjepit mata bor pada saat melakukan pengeboran. Selain digeser sepanjang alas atau meja mesin, kepala lepas juga dapat digeser dalam arah melintang, yaitu pada proses pembubutan benda kerja yang berbentuk konis atau tirus. Nah, ini adalah gambar mengenai kepala lepas dan juga sarung pengurangnya. Berikut bagian dari mesin bubut yang lain, yaitu ada alas mesin atau bed. Bagian mesin bubut ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai lintasan dan penyangga eretan dan kepala lepas. Selama proses pembubutan berlangsung, pergerakan eretan maupun kepala lepas akan melintas di atas meja atau alas tersebut. Untuk memperoleh akurasi dan kelurusan hasil pembubutan, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membuat meja atau alas ini agar memiliki permukaan yang rata, halus, dan lurus. Meja mesin ini merupakan salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian lebih dalam perawatannya. Selalu dijaga pelumasannya agar terhindar dari karat, sehingga pergerakan eretan maupun kepala lepas dapat meluncur dengan baik. Di bagian berikutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah eretan atau carriage atau support. Sobat mesin, bagian-bagian utama mesin bubut yang terakhir adalah eretan atau support. Eretan merupakan bagian mesin bubut dan fungsinya adalah sebagai dudukan sekaligus pengantar alat potong atau pahat agar dapat bergerak sepanjang alas mesin, baik bergerak dalam arah membujur maupun melintang. Kondisi eretan ini mempengaruhi kualitas hasil pemotongan oleh pahat maupun akurasi ukuran benda kerja. Akurasi ukuran hasil pembubutan dapat diperoleh dengan mengatur gerak langkah pemakanan alat potong atau pahat bubut oleh bagian eretan ini dengan menggunakan skala Nonius yang terdapat pada setiap eretan. Eretan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu eretan bawah yang berjalan membujur sepanjang alas mesin, ada eretan lintang yang bergerak tegak lurus terhadap alas mesin, dan juga eretan atas yang digunakan untuk menjepit pahat dan dapat diputar ke kanan atau ke kiri sesuai dengan sudut yang dikehendaki, khususnya pada saat mengerjakan benda-benda yang konis atau tirus. Dalam operasinya, eretan ini dapat digerakkan secara manual maupun otomatis. Itu bagian-bagian utama dari mesin bubut. Selanjutnya ada bagian pendukungnya yang tidak kalah penting juga, yaitu poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir dan poros pembawa. Poros transportir adalah poros berulir berbentuk segi 4 atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth dalam satuan inci atau metrik dalam satuan milimeter. Berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Poros transportir untuk mesin bubut standar pada umumnya kisar ulirnya antara dari 6 sampai dengan 8 mm. Poros pembawa adalah poros yang selalu berputar untuk membawa atau mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan yang secara otomatis. Nah, ini ada gambar mengenai toolpost atau eretan. Jadi ini adalah rumah pahat. Gambarnya seperti ini, bisa kalian perhatikan. Terus bagian berikutnya ada dudukan pahat atau toolpost. Dudukan atau penjepit pahat bubut atau toolpost digunakan untuk memegang atau menjepit pahat bubut pada saat melakukan proses pembubutan. Nah, jadi ini rumah pahatnya. Bentuk atau modelnya secara garis besar ada 2 macam, yaitu pemegang pahat bubut standar
dan pemegang pahat bubut yang dapat di-setel atau adjustable tool post. Bagian berikutnya adalah tuas atau handle. Pada setiap mesin bubut dengan merek atau pabrikan yang berbeda, pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya berbeda. Maka dari itu, di dalam mengatur tuas pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Contoh, posisi tuas-tuas pengatur kecepatan putar, feeding, penguliran, dan pengubah arah pemakanan. Jadi, mesin bubut yang kita punya di bengkel permesinan itu banyak sekali dan pabrikannya pun juga berbeda, mereknya pun juga berbeda, penempatan handle atau tuasnya itu pun juga berbeda antara setiap mesin bubut satu dengan yang lainnya. Nah, baiklah, itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Berikut akan saya sampaikan tugas yang pertama atau tugas 1 dari mata pelajaran teknik permesinan bubut. Tugas yang nomor 1, sebutkan bagian-bagian dari mesin bubut beserta fungsinya. Yang kedua, jelaskan kegunaan dari mesin bubut. Yang ketiga, gambarkan dan beri keterangan mengenai nama bagian-bagian mesin bubut. Yang keempat adalah resume atau rangkum materi yang sudah saya sampaikan di video kali ini. Baiklah pelajar Skapsar, demikian mata pelajaran hari ini mengenai bagian-bagian dan fungsi dari mesin bubut. Untuk tugas bisa kalian lihat di slide PowerPoint terakhir dan dikerjakan di selembar kertas dan diunggah di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.